Halo guys, balik lagi bersama gue William di Peanut Butter Production. Nah, lagi kondisi pandemi kayak begini kan ya, kita kan bosen gitu. Banyak kan kita harus di rumah, udah berbulan-bulan gitu. Kita juga banyak kan harus work from home dan mau pergi kemana-mana pun serem gitu ya. Jadi udah penat juga nih, udah berapa bulan kita nggak pernah kemana-mana gitu. Dan kebetulan gue ketemu ada satu restoran yang ada di pusat Jakarta. Dan kondisinya di sini kata orang sih mirip banget dengan kondisi di Bali gitu ya. Cuman ini ada di Jakarta gitu. Nah, namanya adalah Courts and Crew Country Club yang ada di Senayan. Seperti ini gambarannya. Nah, udah lihat kan tadi tempatnya keren banget kan. Jadi memang ada di sini. Ini sih sebenarnya nggak kayak Bali ya, cuman karena ini adalah lapangan golf seperti yang tadi gue kasih lihat itu. Jadi suasana di sini benar beda. Terutama kalau kalian duduk di area outdoor sini, itu lumayan enak. Jadi view-nya kelihatannya ke tempat golf. Dan kalau kalian duduk di ada satu spot juga yang ngadepnya ke kolam renang. Katanya sih kolam renangnya juga boleh kalau kita mau berenang di situ. Cuman kita sih nggak bakal nyoba itu ya. Tapi terserah banget kalau kalian mau coba berenang di situ gitu. Nah, kita nih datang ke sini itu jam 3 sore gitu. Karena banyak yang bilang di sini view the best-nya itu adalah sekitar jam 3-an sampai sore-sore dan menjelang malam seperti ini gitu. Karena seperti yang kalian lihat tadi ya, view-nya itu kan outdoor ini lumayan bagus, ngadep ke lapangan golf dan ngadep ke kolam renang gitu. Jadi oke banget gitu view-nya. Dan membuat kita feel seperti kita lagi nggak di Jakarta gitu. Jadi seperti sejenak meninggalkan kepenatan kita yang udah berbulan-bulan terjebak di rumah gitu ya. Karena kita takut mau kemana-mana. Dan karena ini outdoor seperti ini, jadi gue rasa sih lumayan aman gitu ya. Karena kalau outdoor otomatis kan lebih aman lah dari penyebaran virus dibanding kita ada di dalam sebuah ruangan yang indoor gitu. Nah, gue juga mau nunjukin ke kalian menunya itu kayak apa aja, kayak gini ya. Nah, gue datang ke sini berdua dan waktu reserve ini untuk 2 orang ada minimum payment. Gue nggak tahu kenapa di review-review ada yang mereka bilangnya nggak ada minimum payment, tapi ternyata ketika kita reserve ternyata dikasih minimum payment, satu orang 350.000 dan waktunya juga dibatasin, jadi cuma 2 jam di sini ya. Dan minimum paymentnya itu juga sudah termasuk pajak dan servis gitu. Jadi tadi kita udah tanya gitu ya. Nah, biasanya restoran-restoran yang menjual suasana seperti ini itu rasa makanannya biasa aja. Nah, ya, jadi gue penasaran banget nih apa emang bener di sini juga karena jual suasana rasa makanan juga biasa aja. Cuman sih kalau menurut review yang gue baca di Google bintangnya itu 4,6 dan rata-rata mereka semua bilang di sini tesnya oke gitu. Jadi gue pengen membuktikan apakah memang bener di sini rasanya memang seenak tampilannya dan suasananya gitu. Nah, kita pesan 2 main course, yaitu yang satu barbecue chipotle chicken dan yang kedua adalah Australian Black Angus rib eye.
Kemudian untuk dessertnya kita juga pesan yang salah satu yang cukup terkenal di Google gitu, yaitu the banana gitu. Jadi entah penasaran banget ngelihatnya karena kalau dari tampilan yang di foto-foto tuh kayaknya biasa aja gitu. Jadi gue penasaran banget pengen tahu apa emang bener seenak itu yang the banana itu. Kemudian untuk minumnya satu kita pesen Coca-Cola dan yang kedua adalah klasik cocktail Negroni. Itu susah bener ya namanya yang di sini. Oke, kita tunggu aja makanannya. Nah, makanannya udah datang nih, dan yang pertama ini yang gue cobain adalah steak yang Australian Angus beef rib eye ya. Itu yang kalian bisa lihat di sini. Kita pesannya well done karena lagi pandemik ini sebaiknya jangan makan yang kurang mateng lah ya. Walaupun ya memang kalau beli steak kata orang nggak nikmat kalau kita pesen yang well done gitu. Tapi it's okay. So harusnya sih rasanya tetap suka, tapi memang sebenarnya gue sendiri gue lebih suka yang well done daripada yang enggak yang agak setengah mateng gitu ya. Kita langsung aja cobain sticknya. Ini ngomong-ngomong dia kasih pisau gede banget ya. Gue ngerasa sini agak-agak lebay gitu loh pisaunya sampai harus segede ini. Oke. Penampakan luarnya sih ketika dipotong dagingnya sih nggak keras gitu ya. Ini bentuknya kayak begini, dan tentu aja kalau kalian pesan yang half done tentu aja akan lebih merah ya hasilnya, dan akan lebih empuk, dan ini adalah versi yang well done. Okay. Menurut gua rasanya ini oke, enak, lumayan enak. Tapi gimana ya, dagingnya juicy, rasanya juga keluar. Saus mushroomnya juga oke, rasanya enak. Cuman entah kenapa gua ngerasa kayak nothing yang benar-benar dibilang benar-benar enak banget untuk sebuah steak gitu ya. Jadi ya oke lah, tapi overall ini oke, daging yang enak, sausnya berasa, cukup gurih juga dagingnya. Cuman ya begitu, jadi nggak terlalu spesial banget rasanya, cuman ini oke. Dan seperti biasa, french fries selalu yang the best. Dan selalu menjadi bagian yang paling gurih dari sebuah steak gitu ya. Jadi gua nggak pernah bisa makan, biasanya gua selalu makan steak itu selalu dengan french fries. Karena ini adalah bagian yang paling gurih dan enak. Gua cek dulu ya, ada nggak bagian-bagian yang keras dari daging ini. Gua akan coba potong-potong di beberapa bagian. Oke, gue menemukan bagian yang agak keras di sini. Jadi tampaknya memang tingkat keempukannya, bukan tingkat kekerasannya ya. Nggak enak banget dengarnya. Tingkat keempukannya itu memang sebetulnya agak beda-beda. Tadi mungkin gue dapat bagian yang lumayan empuk, tapi di bagian di sini ini ada yang bagian kerasnya juga gitu ya. Kita langsung aja ke menu yang kedua. Oke, di menu yang kedua ini yang tadi gue bilang barbecue chipotle chicken. Namanya susah banget ya. Nah, tapi isinya itu bisa kalian lihat di sini ada ayam panggang dengan barbecue ya. Kemudian ada potongan-potongan kentang goreng. Juga ada roti di sini. Ini kayaknya isinya kayak pakai krim gitu ya. Dan juga di sini buat saya ini juga yang kentang yang kecil-kecil gitu ya. Dan di sini juga ada sambelnya. Jadi kita langsung aja cobain rasanya kayak gimana. Tampilannya kayak begini, bisa dilihat.
Eh, dagingnya biasa aja, rasanya nggak terlalu berbumbu. Bumbunya lebih terasa di bagian kulitnya, jadi rasa manis dan rasa barbeque-nya terasa banget di bagian kulitnya. Gua akan coba dengan sambalnya yang di sini ya. Sambal. Sambalnya itu lumayan membantu rasa dagingnya. Jadi recommended banget sih untuk dimakan bersama sambalnya, karena kalau enggak memang seperti tadi gue bilang, rasa dagingnya itu biasa aja, netral gitu. Jadi nggak terlalu banyak rasa bumbunya. Yang ini adalah potato wedges, bentuknya kayak begini ya. Ini enak potato wedges-nya ini. Oke, gue mau makan dulu. Nanti gue akan share ke kalian gimana rasa dessertnya. Oke guys, nah sekarang saatnya kita untuk dessert. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di dessert ini gue pesan the banana yang cukup terkenal gitu ya di restoran ini. Tampilannya kayak begini, ya. Ini kalau kalian lihat di sini, ini kayaknya ada bunga beneran ya ini. Ya, ini sepertinya adalah bunga beneran. Gue nggak tahu ini apa, tapi nanti kita akan cobain. Dan ini bentuknya seperti pisang, tapi seperti ini adalah kue dalamnya. Kita langsung aja buktikan, langsung potong. Langsung aja ya kita potong untuk dilihat dalamnya tuh kayak gimana. Oh, ternyata keras. Wow. Gue nggak nyangka bakal se-crispy itu. Oke. Isinya kayak begini, kalian bisa lihat ya isinya ya. Oke. Sekarang saatnya gua rasain untuk tahu rasanya kayak gimana sih ini, ya. Mungkin bisa langsung gua. Ternyata dalamnya itu nggak segaring luarnya, jadi bagian luarnya itu bagian crispy. Kalau kalian makan es krim Magnum, jadi di luarnya itu keras kayak gitu, bagian yang cukup garing, sedangkan yang dalamnya itu cukup lembut. Ya kita cobain aja langsung. Oke. Jadi bagian luarnya itu, yang kuning ini rasanya manis. Jadi kayak mungkin semacam sweet gitu ya, kayak. Jadi rasanya itu bukan coklat, cuman lebih kayak rasa pisang gitu. Jadi manis seperti rasa pisang. Cuma yang lebih berasa pisangnya itu adalah bagian dalamnya ini. Ini beneran rasanya seperti kue pisang. Kalau kalian pernah ngerasain kue pisang, ini rasanya kayak begitu, gitu ya. Gua rasa kalau kalian suka kue pisang, kalian akan suka ini karena rasanya itu seperti signature kue pisang gitu. Jadi beneran rasa jadi kayak kue, cuman ada olahan pisang di dalamnya gitu sih. Overall ini menurut gua oke, enak. Oh ya, tadi gua belum yakin nih ini sebenarnya apanya gitu. Gua akan cobain dulu yang bagian seperti crispy-nya ini. Ya kayaknya ini kelapa deh. Ini rasanya kayak kelapa kering gitu. Tapi entah kenapa gue merasa rasa ininya kurang matching dengan rasa kue pisangnya. Gue lebih prefer sih untuk makan kue pisangnya ini sendiri tanpa kelapa-kelapanya itu sih. Oke, sekarang saatnya penilaian. Setelah gue udah cobain semuanya gitu ya, gue bisa mengambil kesimpulan kalau makanan yang ada di sini itu oke gitu. Jadi ini untuk sebuah restoran yang menjual suasana, makanan itu oke. Jadi gue harus akuin ini makanan oke, karena biasanya kan makanan itu benar-benar biasa, cukup memuaskan gitu makanannya.
Jadi sesuai dengan ekspektasi, dengan suasananya, dengan rasa makanannya gitu. Gue cukup merekomendasikan kalian untuk datang ke sini dan cobain sendiri. Untuk penilaiannya sendiri, di Google kan 4,6. Nah, dari gue sendiri, gue juga memberikan penilaian yang sama, jadi 4,6 juga gitu ya. Karena menurut gue yang tadi, restoran ini nggak cuma menjual suasana, tapi makanannya juga enak. Not the best, tapi enak. Jadi di sini lu mendapatkan suasana yang enak dan makanan yang oke. Tempatnya juga cozy, mudah dijangkau juga karena ini ada di tengah-tengah Jakarta gitu ya. Jadi very recommended banget untuk restoran ini untuk lu cobain. Oke, sekian review dari gue. Jika kalian udah pernah cobain atau kalian mungkin ada pernah nyobain restoran lain yang sejenis dan juga recommended, boleh komen di bawah sini. Sekian review dari gue. See you on the next video. Bye.